Hari ini sayur jualanku sudah habis. Sekarang waktunya pulang, setor uang ke juragan. Main potong aja enak banget. Orang kita lagi butuh kayak gimana? Lu butuh apa sih? Kita butuh talas pandol, ada nggak? Habis talas. Yo gimana ceritanya pandol? Jualan kok nggak ada yang kita cari, gimana maksudnya? Pelangganku yang satu ini emang rada ngeselin. Niatnya belanja tapi nyari yang gak ada. Habis. Kenalin lur, pelanggan sayurku ini konten kreator dari Pulau Lombok. Namanya Indra Sasa dan Melisa, istri budenya yang cantik dari Prancis. Talas gak ada, udah siang ini. Iya, tapi kita kan mau. Indra, we can find something else. It's okay, we don't need to cook this today. Enggak, hari ini kan. Hari ini kan Istrinya ngomong apa tuh? Jelek-jelekin saya? Enggak, ini istri saya bilang jangan ada perdebatan di sini karena di sini panas. Istri saya mau kita selesaikan di sirkuit. Ayo. Deal? Deal. Huh. Ayo. Gundul dilawan, yo siapa takut. Nah, ini baru adil nih, motornya sama tuh. Pakai motor sayur aja, aku nggak ada takutnya, tetap berani, apalagi kayak motor bagus begini. Wes Tondra, jangan sombong sama si Gundul. Umbrella girl istrinya aja sombong. Aku juga ada umbrella girlku juga Mana? cantik. Mana? Emak, iya bidadari ini juga. Tuh bersayap, bidadari bersayap. Sudah semangat. Dalah. Loh, kok mak enak sih? Mana pakai sayap segala? Ayo, menang. Ayo ke pinggir aja, Mak. 1, 2, 3. Piye toh? Balapan udah mulai, motorku malah mogok iki. Duh, kenapa nggak jalan-jalan nanti kalah, Dur? Kenapa? Ayo jalan. Nggak mau hidup, Mak. Nggak ada engkolnya lagi. Mana nih ya? Ciloko lur. Apa kata dunia kalau Gundul sampai kalah? Iya, nggak tahu nih motor nih. Ayo, Mak, dulu, Mak. Nggak tahu nih motor. Wah, dicurangin aku sama Indra. Gimana ini? Jangan-jangan bensinnya habis ini. Bensin habis. Sabar banget. Udah di depan aja. Kapan nyalipnya? Hebat, kapan nyalipnya? Motor dari tadi nggak mau hidup. Dicurangin nih, nggak kasih bensin saya. Lah, udah saya isi full itu tadi tuh. Kok nggak mau hidup? Sudah cek kuncinya? Perasaan dari tadi aku gak dikasih kunci lur. Opo iyo aku yang lupa. Lupa. Maaf, kuncinya belum dikasih. Alamak, si emak. Lupa, Mak. Aduh, bener-bener dicurangin nih. Gak curang, Mak, lupa. Sedih aku lur kalau sampai kalah begini. Semua yo gara-gara mak enak. Udah, Dur. Kamu kan jago masak, tantangin masak aja. Ya. Oh ya, Indra. Gimana? Aku udah kalah aku motor karena dicurangin. Terus? Gimana? Kalau gantian aku tantang masak aja gimana? Masak? Iya. Siapa takut? Ayo. Ayo. Pulang Ayo. dulu ya. Mau terbang nih, mana ya? Ini pas besar ini. Ini, Dul. Hah? Ini kayaknya lebih bagus. Ini. Wes to, nurut wae. Talas-talas pilihanku pasti sik ngaling apik to. Salah satu yang paling banyak tumbuh di kebun atau pekarangan warga, yo tanaman keladi iki. Keladi atau talas juga dikenal oleh masyarakat suku Sasak di Lombok dengan sebutan loma. Konon, sebelum padi ditanam orang, manusia sudah lebih dulu menanam talas. Talas ini, Indra, ini bisa dimasak dari umbinya
batangnya juga, daunnya juga. Lah masa iya Ndul? Ini kan daunnya bisa gatal-gatal dibuat kita. Itu kalau orang yang gak bisa masak. Lah terus? Kalau yang bisa masak mah jadi enak. Wis, rapopo. Aku dapat daunnya, biar si Indra yang fokus urus umbi talasnya. Kata Indra tadi, dia dan istrinya mau mengolah umbi talas dengan sentuhan bumbu ala Taliwang. Itu loh, daerah di Pulau Lombok dengan kuliner khas ayam bakar berbumbu pedas. Kamu kan buat apa? Ini aku mau buat perkedel talas. Perkedel? Perkedel talas. Perkedel. 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 Ya, perkedel talas. Perkedel talas. Kamu buatin bumbu taliwangnya tuh. Nah, itu apa ini? Itu namanya kencur. 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 Kelihatan seperti jahe. Itu teksturnya agak berat, jadi- Tambahkan tomat supaya lebih segar. Gula merahnya jangan ketinggalan. Sedikit terasi Lombok ini bakal bikin bumbu Taliwang jadi semakin khas. Sebagai pengganti ayam, Indra mau buat talas jadi perkedel, Lur. Kalau sudah lembut, masukkan daun bawang, maizena, dan juga telur. Nah, sudah matang juga nih daunnya. Sudah. Aku mau buat bumbu dulu ya. Ini kami udah hampir jadi nih Mas Dul. Cita rasa masakan khas dari Lombok emang banyak yang pedas-pedas, termasuk yang mau aku buat iki, Lur. Kalau Indra dan Melisa bikin bumbu ala Taliwang, aku mau buat jenis sambal lain yang gak kalah nikmat. Apa namanya sambal ini? Ini plecing talas. Plecing talas. Plecing daun talas. Iya, Lur, sambal ala plecing kangkung yang menjadi kuliner andalan Pulau Lombok pasti bakal terasa enak juga dinikmati dengan daun talas. Sebelum goreng perkedel talas, celup dulu ke dalam kocokan telur supaya lebih merekat. Dimasuk ke santai ya? Santan. Apa ini? Santan, bukan santai. Apa santai? Santai chilling. Oke, Relax. oke. So santai. Santan dong. Santan. Iya. Santan. Lur, dari aromanya, aku sih yakin bumbu perkedel talas dan bumbu ala Taliwang buatan Indra dan Melisa iki sama-sama enak. Saya tidak sabar untuk makan yang ini ya. Oh ya? Yes. Sip lah. Kebetulan perkedel talas buatan Indra juga sudah matang. Iki lur hasilnya olahan plecing buatanku versus perkedel talas bumbu Taliwang buatan Indra dan Melisa. Enak mana yo? Wes lah, langsung wae dicicipin. Biar lidah yang menentukan masakan siapa yang paling enak. Nggak pernah gagal memang Mas Dul nih. Ya iyalah, gundul itu loh. Super bon. Lur, masakanku yo jelas enak, luar biasa. Tapi kalau aku boleh jujur, perkedel talas dengan bumbu ala Taliwang buatan Indra dan Melisa juga gak kalah nikmat.
lidah memang gak bisa bohong. Kalau udah dapat yang enak, yo aku harus jujur lur. Bukan soal menang dan kalah. Masakan khas Nusantara memang nikmat semua. Aku, Indra, dan Melisa sampai lahap dibuatnya. Mbak Hani, Blondol, kamu kok di sini? wah ngaget orang istirahat baik. Mau Maaf, dirawat Blondol. pasir. Waduh, pecah semua telurnya. Gimana sih? Udah dapat penumpang? Belum sih. Ini hari apa sih ya? Penumpang sepi amat. Mumpung di sini, aku mau coba peruntungan nyari penumpang, alias ngojek lur. Tapi dari tadi mangkal belum ada satupun yang nyantol. Ya wis, mending tak isi bensin dulu deh. Yuk, kopi hitam 1 yuk. Nggak ngopi ya? Eits, bukan bensin motor yo. Sing tak maksud kopi hitam panas biar mata tetap melek. Pokoknya yang penting ngopi dulu lah. Dapat penumpang biasanya kalau udah ngopi nih rezeki lancar. Yuk, gojek dong. Bener kan kan? Baru aja mau nyeruput, panjang umur lur. Ada Kak Angel, penumpang langgananku. Nih Kak. Ke mie Atep biasanya kan? Seperti biasa lur, kalau udah ada Kak Angel, pasti mau diantar ke kedai mie Belitung yang legendaris. Nih, telur di sini. Ya. Udah. Ya. Baik, Kak. Ya. Berangkat lur. Mas Gundulnya kemana? Kopinya belum dibayar. Udah pergi. Hah? Iya. Iya. Aduh, mana si Gundul? Udah pergi lagi. Aduh. Gimana ini? Kasih lagi lah. Oh, nggak mau jadi. Udah. Udah. Udah, makasih ya. Ya. Wih, ini baru namanya surga dunia lur. Boncengin Kak Angel keliling kota Tanjung Pandan, rasanya kayak lagi syuting film romantis. Lah, jantung rasanya mau copot lur. Telur ayam 1 papan yang baru dibeli Kak Angel jatuh ambyar. Aduh. Aduh. Waduh, pecah semua telurnya. Gimana sih? Aduh. Iya Kak, maaf Kak. Tadi kakiku gatel, aku mau garuk, malah telurnya jatuh. Udah capek-capek nawar tadi belinya. Kok bisa sampai jatuh sih? Gimana sih? Iya, Maafkan aku yo Kak Angel. Aku bakal tetap tanggung jawab kok. Biar nanti aku yang ngomong deh di sana. Tapi kamu ikut saya ya ke tempat sana. Iya ya. Ini nanti aku yang bilang. Yaudah yuk. Beresin dulu ininya. Udah biarin dah. Biarin, yaudah. Helmnya. Kali hati-hati. Iya, itu tadi sih. Yuk. Kak, maaf Kak. Tadi telur yang dibeli Kak Angel
jatuh Kak, pecah semua Kak. Gimana sih, Ndul? Gini orang udah pesan banyak nanti. Maaf Kak, aku juga belum bisa ganti Kak. Nih aku ngojek belum ada penumpang baru Kak Angel. Kalau ini gantiannya Kak ke belakang buat bantu masak. Karena belum ada uang, untung aja aku bisa ganti pakai tenaga buat bantu-bantu di dapur, Lur. Ya, mau gimana lagi? Lelaki sejati itu berani berbuat, yo harus berani bertanggung jawab. Ya, maaf Kak. Ayo Ndul, bantu-bantu masak di sini. Hukuman membawa berkah, Lur. Di balik musibah, ternyata aku malah bisa tahu banyak isi dapur mie Belitung Atep yang legendaris ini. Wis lah, tak bantu-bantu dulu yo. Iya kamu yang ngomong. Iki, aku mau bikin kuah mie Belitung. Udah ada panci rebusan berisi air panas. Ya terus apa yang dimasukin ya? Bumbunya masukin dulu. Oh ya. Lanjut, tak masukkan bumbu berupa kaldu udang halus. Masuk semua. Iya. Udah Ndul, biar aku aja, kamu aduk tepung sama air dulu ya. Oh, Ya. ya Kak. Oke. Kak, airnya berapa? 4 gayung Ndul. 4 gayung. Oh ya. Gak cuma itu aja, ada bahan tambahan lain juga, Lur. Iki loh, ada tepung terigu yang dicampur air. Nantinya cairan tepung ini bakal dituang ke dalam rebusan kaldu yang mendidih tadi. Fungsinya sebagai pengental alami, Lur. Kak, ini tepung buat apaan? Buat nyentelin kuahnya Ndul. Oh gitu. Iya. Oh. Karena ciri khas mie Belitung yang asli, itu kuahnya gak encer kayak sup atau mie ayam biasa, tapi harus kental, legit, dan mengkilap. Wih, ternyata aku gak sendirian, Lur. Ada Nyonya Atep yang lagi ngawasi kerjaan karyawan. Beliau ini sang maestro peracik mie legendaris kebanggaan Belitung. Suatu kehormatan besar, Lur. Aku bisa masak bareng beliau. Oh iya, aku sempat dapat cerita sedikit tentang perjalanan warung ini. Ternyata warung sederhana ini sudah berdiri sejak tahun 1973. Bayangkan, Lur, sudah lebih dari setengah abad yo. Dan hebatnya, resep dan cita rasanya gak pernah berubah sedikit pun dari dulu sampai sekarang. Kalau dari sisi dapur, Nyonya Atep ini selalu menakar semua bahan baku yang diolah untuk menjaga kualitasnya. Pantas saja kalau tokoh-tokoh penting negeri ini sampai presiden pun pernah mampir ke sini. Bener-bener saksi bisu sejarah yang punya rasa. Sehat terus ya Bu, biar bisa terus melestarikan warisan kuliner ini. Salut, Lur. Wah, udah mendidih nih Ndul, ayo masukin. Udah bisa dimasukin ini? Udah bisa, masukin aja semua. Hati panas. Masih berlanjut di dapur, Lur. Rebusan awal yang sudah mendidih tinggal dituang sama adonan tepungnya yo. Aduk-aduk terus sampai tercampur rata. Terus yang anu Kak? Ya oke. Ini Ndul bumbunya, kasih masuk semua. Siram ya. aja. Oh, aku ya? Ya. Oh, bareng aja. Oke, sambil aduk terus ya Ndul. Ya. Biar rasanya makin jos, tambahkan bumbu penyedap seperti gula dan garam ke dalam rebusan kuahnya ini. Satu lagi yang khas, kuah mie Belitung perlu dikasih karamel. Ini untuk memberi warna sedikit kecoklatan dan mengkilap yang khas. Ini Ndul karamelnya buat bikin warnanya. Oh, gitu? Iya. Dikit-dikit Ndul tuangnya sampai warnanya pas. Cukup yuk, sini yuk. Udah, Ya Kak. Dulu, aduk terus ya. Aku taruh dulu ini. Oh ya Kak. Iya. Wah, enak ini. Udah nih Ndul, taruh aja. Oh Ya, biarin aja. ya Kak. Oke. Penasaran aku? Gimana rasanya? Mantap. Enak kan? Iya. Ya, oke, kita tinggalin. Kuah mie Belitung sudah jadi.
Sekarang waktunya aku bantu Nyonya Atep buat meracik sajian mie Belitungnya yo. Pertama-tama, mie kuningnya dulu lur, ditaruh dalam wadah piring yang dialasi daun simpur. Wih, Belitung banget kan lur? Lanjut, toge dan potongan timun. Tambahkan lagi potongan kentang rebus. Ada lagi nih, si bakwan udangnya. Baru deh, si bintang utama udangnya gak boleh ketinggalan lur. Masih ada lagi, potongan tahu juga ditambahkan. Tinggal tuang deh kuah mie Belitungnya. Terakhir, beri taburan emping di atasnya lur. Wih, dalam satu porsi ini jelas perpaduannya komplit yo. Piye jamanmu lur? Mie Belitung Atep menyimpan jejak sejarah panjang dari masa kejayaan tambang timah di daerah ini lur. Konon katanya kuliner ini pertama kali dibawa oleh para perantau dari Tiongkok yang datang ke Pulau Laskar Pelangi untuk bekerja menjadi kuli tambang. Karena rindu dengan masakan kampung halaman, mereka kemudian membuat olahan mie yang disesuaikan dengan bahan-bahan yang tersedia di tanah rantau. Disinilah terjadi perkawinan budaya yang cantik antara cita rasa Tiongkok dengan kearifan lokal Melayu pesisir. Jika biasanya mie identik dengan kaldu daging, masyarakat lokal berinovasi menggantinya dengan udang segar hasil tangkapan nelayan. Jadi, bisa dibilang mie Belitung ini adalah simbol persatuan dan harmoni antara etnis yang sudah terjalin ratusan tahun lamanya lur. Mantap yo lur. Maaf, yang pesen mie ya? Iya. Oh iya. Nih, maaf ya, nggak lama ya. Kasihan Dul. Selamat menikmati. Sekarang saatnya kita nikmati upah dari jerih payah tadi. Iki loh, 2 mangkuk mie Belitung panas sudah mendarat cantik di meja. Waduh, lihat kuahnya lur, kental kecoklatan dan mengkilap. Aroma udangnya, duh, bikin ngiler aku. Maaf ya tadi telurnya jatuh Gak ya. apa-apa Dul. Makan aja. Ini sih rasanya benar-benar berdendang di lidah lur. Perpaduan manis dan gurihnya kaldu udang itu menyatu sempurna. Kuahnya yang kental langsung nampol. Tekstur mie-nya kenyal pas. Ditambah potongan tahu yang lembut dan kentang rebus yang pulen. Dan yang bikin makin seru adalah kerupuk empingnya. Sensasi pahit gurih empingnya jadi penyeimbang rasa manis kuahnya lur. Juara pokoknya. Umbrella girl istrinya aja sombong. Aku juga ada umbrella girl, aku juga cantik. Mana? Ini dari ini juga. Aku sedang menikmati hidup di Pulau Bawean, Kabupaten Gresik, Jawa Timur lur. Hembusan angin laut dan indahnya pemandangan pantai bikin mataku kriep-kriep. Tinggal 5 watt iki. Bubuk cantik sebentar, bisa keles. Baik. Mbak Hani, Londol, kamu kok di sini? wah ngaget orang istirahat baik. Maaf, Londol. pasir. Ya adalah, mau istirahat sebentar aja, kok susah tenan. Malah dikepret pakai pasir. Mbak ini mau kemana, Mbak? Mau nyari teripang, Dul, mumpung ini surut. Wah, cari teripang mah nggak di sini, Mbak. Sebelah sana tuh loh, Mbak. Gimana kalau kamu bantuin aku, Dul, nyari teripang? Bu, ayo, Mbak. Mbak Hani, mau dimasak apa tuh, Mbak, teripangnya, Mbak? Ada lah pokoknya, Dul. Atau kamu aja, Dul, yang nyari teripang. Biar aku yang nyiapin bahan, biar cepet.
Ajakan Mbak Hani, yo nggak bisa aku tolak lah. Tidurnya nanti aja. Kalau perutku kenyang, tidurku pasti lebih nyenyak. Gampang itu. Makasih, Dul. Ya. Dul. Ya, Pak. Nanti teripangnya sekalian rebusin ya. Dibersihin sekalian. Iya, sekalian, Dul. Potong-potong sekalian enggak? Sekalian wes, Dul, semuanya buat kamu. Oh, ya, Pak, ya. Pulau Bawean di Kabupaten Gresik iki punya pantai yang kaya akan hewan dan tumbuhan lautnya. Yang mau aku cari kali ini namanya Tripang. Kalau mau gampang sih cari Tripang bagusnya saat pantai surut seperti iki lur. Kalau saat pasang laut datang, yo mesti halus menyelam. Tripang banyak tersebar di seluruh perairan pantai, baik yang dangkal ataupun dalam. Ada yang hidup di dasar laut berpasir, lumpur pasiran maupun dalam lingkungan terumbu atau bebatuan. Karena gerakannya lambat, jadi tidak terlalu susah untuk menangkap tripang di dasar laut dangkal. Cukup pakai tangan kosong, udah bisa kok lur. Tripang iki punya tubuh lunak dan elastis. Bentuknya juga bervariasi. Umumnya sih lonjong memanjang seperti timun. Makanya tripang dikenal juga dengan nama timun laut. Wes lah, aku rasa tripang yang kudapat sore ini udah cukup lur. Lagian demi menjaga kelestarian alam, ambil tripang secukupnya wae yo lur. Sesuai pesanan Mbak Hani, aku langsung membersihkan tripang. Caranya dengan direbus terlebih dahulu lur. Di pasaran, tripang memiliki harga yang cukup tinggi. Sekilonya mencapai 50 juta lur. Maklum deh, hewan mungil iki tinggi nutrisi dan punya banyak manfaat. Biasanya tripang akan dikeringkan untuk dikirim ke pabrik-pabrik besar industri pangan, obat dan kosmetik. Makanya tidak banyak masyarakat yang menyantap tripang untuk menu sehari-hari. Tapi bukan berarti tripang tidak enak dimakan yo. Justru iki panganan spesial lur. Nah, kalau udah direbus, membersihkan tripang jadi lebih mudah. Cukup kerok untuk menghilangkan sisa lapisan lendir pada bagian luar tubuh tripang. Sekarang tinggal belah untuk membuang kotoran di dalamnya. Di habitat aslinya, tripang menyantap plankton dan menyerap kandungan zat organik di dalam lumpur atau pasir. Jadi biasanya bagian dalam tubuh tripang yo penuh dengan air atau pasir lur. Sip lah. Terakhir tinggal ku potong-potong air tripangi biar mudah menyantapnya. Nggak usah besar-besar yo. Ayo lur, kita tengok Mbak Hani. Kelihatan nih dia udah sibuk tuh sama bahan baku masakan nih. Bahan-bahannya ada gula, wijen, ketumbar, cabai rawit, garam, bombay, lemon, bawang, kacang tanah, saus tiram, kecap asin, tepung maizena, tomat, wortel, dan daun bawang. Kata Mbak Hani, dia mau masak olahan Chinese food, namanya kung pao lur. Lur, kung pao atau gong bao adalah hidangan yang berasal dari provinsi Sichuan yang terletak di barat daya Cina. Saat masuk ke Indonesia, ternyata resep sajian kung pao cocok dengan selera masyarakat kita. Apalagi resep dan bahannya cukup mudah didapat. Supaya ada tambahan vitamin nih, bisa kok pakai wortel kayak Mbak Hani iki. Mbak Hani, Dul. nih tripangnya udah siap. Wah, makasih, Dul. Mbak, tapi nanti kalau matang aku panggil ya Mbak ya. Iya, siap, Udah Dul. lapar nih. Wah, siap. Ya,
Ya, Dul, ya. Iya, Dul. Lanjut yo mbak, jangan lupa iris dan geprek jahe supaya pedesnya makin alami. Nah, berhubung tripangi udah bersih dan terpotong-potong, bahannya tinggal meraciknya wae lur. Bikin yang enak yo mbak. Marinasi tripang dengan tambahan sedikit garam dan gula pasir supaya makin kenyal-kenyal. Bisa tambah tepung maizena secukupnya lur. Diamkan sejenak tripangi sembari potong tomat merah biar ada seger-segere. Kalau minyak udah panas, irisan bawang dan bombay yang pertama masuk duluan. Iki penting lur, supaya selanjutnya aroma masakan makin wangi. Sebelum gosong, tuang sedikit air ke tumisan. Selanjutnya, potongan wortel bisa masuk duluan biar dapat empuknya lur. Sekarang giliran tripangnya yo. Iya lur, berhubung tripang tadi udah sempat direbus, kali ini masaknya yo udah perlu terlalu lama. Tripang yang terlalu lama direbus bisa mengubah tekstur alaminya. Salah-salah nanti malah alot kayak sandal jepit lur. Lanjut lur, kalau air sudah mulai menyusut, tuang kecap asin, kecap manis, dan saus tiram sebagai penambah cita rasa. Nah, supaya ada krenyes-krenyes sih, Mungpau kudu wajib pakai tambahan kacang. Bisa kacang mete atau kacang tanah juga boleh. Tinggal peras jeruk untuk memberi sentuhan rasa asam. Gimana mbak? Kalau kurang pas, silahkan koreksi rasanya yo. Sip lah. Terakhir, tinggal tomat dan daun bawang, lalu tunggu hingga matang. Mantep iki. Nah, iki lur hasilnya. Kumpau tripang dari Pulau Bawean. Makin cantik dan menggugah dengan taburan wijen di atasnya. Udah ndak sabar, pengen kulahap. Biasanya kan kumpau terbuat dari daging ayam. Lah iki pakai tripang yang harganya mahal. Tekstur tripangi lembut dan kenyal, mirip seperti tunjang pada daging sapi. Tripang iki kaya akan kolagen. Itu loh, sejenis protein yang mampu menjaga kesehatan kulit. Makan tripang berarti bikin kulit glowing dan gak gampang keriput loh ibu-ibu. Lagi pada ngapain lur? Yang lagi pada kerja, tetap semangat yo. Kalau kebanyakan mengeluh, nanti pekerjaannya malah terasa makin berat lho. Kalau aku sih jelas semangat terus. Iki arep ngeterne klopo ning omahe Pak Marwoto. Marwoto Kembang Gula. Iya. Wes bareng teh, aku ya ana gawe nang kono. Ya wis suwun lo ya. Mbak, mau santai? Oh gak usah. Aku tak ning omah wae. Tapi mengko gawekno kembang gula ya sing wis mateng. Gawe nanti. Gawekno ning omahku to. Kok gawekno aku? Untung tujuanku dan Mbak Rahayu sama. Oh iya. Jadi sekalian tak bantu bawa kelapanya. Lumayan berat iki. Kasihan juga kalau dibawa Mbak Rahayu sendirian.
Kebetulan aku juga mau bantu-bantu di UKM Kembang Gula di Desa Pace Kulon, Kecamatan Pace, Nganjuk. Usaha yang sudah dirintis sejak 18 tahun lalu ini membuat aneka kudapan tradisional, Lur. Ada jenang, kembang gula kelapa, dan masih banyak lainnya. Nah, kalau yang lagi mau diproduksi ini kembang gula kelapa, Lur. Bahan utamanya dipilih kelapa yang gak terlalu tua atau muda. Kupas kulit ari kelapanya yo, kemudian dicuci sampai bersih. Yuk, ini Bu, kelapanya yang udah dicuci. Ataupun ya, Dul. Ada yang bisa saya bantu lagi? Pulang sama gelasnya yang kembang gula dek otan gitu. Oh. Otan. Angkatnya dia kan? Iya. Oh, yuk. Kelapa diparut dengan alat parut khusus supaya dapat bentuk memanjang seperti iki, Lur. Selanjutnya, kelapa disangrai dan ditambah gula pasir. Kalau sangrai kelapa bisa sampai 15 kg, Lur. Terakhir, tinggal dikasih pewarna makanan yo. Ojo lali, sambil terus diaduk supaya nggak gosong. Kalau sudah matang, langsung dicetak wae yo. Setelah dicetak, kembang gula harus di oven. Tujuannya supaya kadar airnya berkurang dan teksturnya jadi renyah, Lur. Sekarang aku mau bantu angkat kembang gula yang sudah di oven ini. Mbak, taruh mana Mbak? Taruh sini saja, Dul. Tuh, jadi kayak gini Mbak ya? Udah. Tuh, ayo cip ya. Iya, Dul. Mana Bu ya? Iya, Dul. Mana gurih ini ya? Iya. Dul, tolong anterin ke Mbak Ayu ya. Wah, ya Pak. Sun, Dul. Ya Pak. Kembang gula harus didinginkan dulu, Lur. Setelah itu baru dikemas. Satu kemasan biasanya diisi beberapa warna. Jadi lebih menarik ya, Lur, kalau warna-warni begini. Aku mau nganter kembang gula kelapanya ke tempat Mbak Rahayu, Lur. Katanya mau diolah jadi cookies yang jos gandos. Wah, mantep kui. Mbak, ini Mbak kembang gula nih Pak. Oh iya, Dul. Matur suwun ya. Iya Pak. Bahan yang dipakai untuk membuat cookies antara lain kelapa, telur, susu bubuk, tepung terigu, dan mentega. Kocok telur dan parut kelapanya, Lur. Setelah itu, masukkan susu bubuk dan mentega. Kocok lagi sampai semua bahan tercampur rata. Kemudian, tambahkan tepung terigunya. Ojo lali diayak dulu, agar tidak ada tepung yang menggumpal. Aduk adonan sampai semua bahan tercampur. Sekarang, tambahkan parutan kelapa ke dalam adonan. Biar tambah menarik tampilannya, tambahkan pewarna makanan yo.
aduk lagi sampai warnanya merata ke seluruh bagian adonan. Selanjutnya, adonan dicetak, Lur. Bentuk adonan bulat-bulat dan tutup dengan remahan kembang gula kelapa. Kemudian, letakkan di loyang dan tekan-tekan sampai rata. Oh iya, loyangnya dilapisi daun pisang. Fungsinya supaya cookiesnya nggak lengket dan ada aroma harum khas daun pisang. Yuk, semangat yuk. Cetak cookies kembang gula kelapa sampai habis adonannya. Setelah itu, cookies langsung dipanggang. Nggak lama kok, Lur. Cuma butuh waktu sekitar setengah jam pakai api sedang.